Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang radikalisme, intoleransi. Sebetulnya radikalisme itu memang sebetulnya ada Pak, enggak sih Pak? Ada, radikalisme itu ada. Ada. Selamat siang pemirsa, bersama saya Bena Rangkuti untuk hari ini di Bincang Hebat. Saya sudah bersama dengan narasumber untuk hari ini. Apa yang akan kami bicarakan? Nah, tentunya penasaran ya. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang radikalisme, intoleransi. Sebetulnya seperti apa? Apakah ini sudah benar-benar meresahkan? Dan apakah ini benar-benar memang perlu penanggulangan? Kalau memang perlu penanggulangan, seperti apa penanggulangannya dari Polri? Segenting inikah harus ada penanggulangan untuk menjaga NKRI? Baik, saya langsung saja sudah ada narasumber untuk hari ini. Beliau adalah Kombes Pol Dr. Andes Haji Zainuri Anwar, MAG, Kabagbin Relizi Rawat Pers ESDM Polri. Jadi saya harus baca karena biar nggak kesleo berbicaranya. Baik Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak Zainuri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Mau ke bandara, saya sandra sebentar ya. Pak Zainuri, radikalisme, intoleransi, bagaimana Bapak menyikapi itu? Kita perlu tahu budaya radikalisme dan intoleran itu bukan budaya kita. Budaya Indonesia itu aslinya adalah toleran, gotong royong, bermasyarakat dalam segala-galanya. Ya. Ternyata ada faham baru. Faham ini masuk dari luar Indonesia, bukan asli budaya Indonesia. Nah, kemudian intoleran ini kan adalah faham yang tidak mau mengakui faham orang lain, tidak cukup tidak mengakui, tapi dia akan lebih jauh menyalahkan, menyudutkan, dan kemudian mendesak paham itu untuk disingkirkan dari bumi kita. Ini kan berbahaya kalau sudah seperti ini. Kenapa? Akan menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena ada sikap intoleran ini yang tidak mau mengakui paham orang lain, dan kemudian tidak mau juga mentolerir paham yang lain, sehingga akan terjadi permasalahan dan kemudian terjadi pertengkaran, pergesekan begitu ya kita ini, dan itulah yang akan menjadi benih-benih terjadinya perpecahan bangsa kita. Karena itu ya perlu kita tanggulangi masalah ini. Jadi perlu ditanggulangi agar tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat yang akan mengganggu keamanan, ketertiban pada masyarakat, begitu ya? Iya. Untuk menjaga NKRI. Segenting apa sih? Apakah memang perlu? Sangat perlu, sangat perlu. Kita belajar dari negara-negara lainnya, Syria. Katakan Syria lah yang paling nampak menonjol sekali dalam kehidupan ini. Memang kehidupan di negara-negara yang ada di Timur Tengah waktu itu, dari mulai Syria, kemudian Yaman, kemudian Mesir sendiri, itu kan tergoyahkan oleh paham intoleran. Syria pecah dalam waktu yang singkat hanya karena paham intoleran itu. Jangan sampai Indonesia seperti itu, maka kita harus belajar. Belajarnya apa? Belajar dari kehidupan yang seperti itu, maka kita harus menjaga Indonesia dengan membangun sikap bersama, sikap toleran dan sebagainya. Dan itu diajarkan oleh agama. Sangat diajarkan oleh agama, sikap toleran ini. Karena kita toleran terhadap yang lain, disitulah kita akan menyatu dalam kehidupan kita. Harus menyatu dalam kehidupan. Satu lagi nih Pak, pertanyaan sebelum himbauan. Karena Bapak waktunya sangat dibutuhkan cepat ya Pak. Mewakili masyarakat, sebetulnya radikalisme itu memang sebetulnya ada Pak, enggak sih Pak? Radikalisme itu namanya isme, ya, faham. Ismenya itu faham, radikalnya adalah tindakan. Polri bisa menangani radikalnya, tapi ismenya itu oleh para ulama, para pedanda, para romo, para kiai, maka yang menangani isme itu. Sehingga dibutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan itu. Nggak bisa hanya polisi saja atau ulama saja, kiai saja, tapi bersama-sama ini untuk
mencegah munculnya radikalisme yang ada di Indonesia. Ada radikalisme itu ada di Indonesia. Artinya Polri nggak bisa sendirian dong ya? Nggak bisa sendirian. Kalau sendirian akan kesepian ya Polri. Nah, apalagi musim dingin. Hati-hati pemirsa. Jadi Polri dalam hal ini adalah butuh keseriusan untuk penanggulangan demi kebersamaan dan keutuhan NKRI. Sesi terakhir nih Pak nih. Mungkin walaupun kita singkat dan padat ini, ada himbauan nggak upaya yang memang akan dilakukan oleh Polri dan yang sudah dilakukan oleh Polri untuk menjaga NKRI dari radikalisme dan juga intoleransinya yang dibutuhkan? Bagaimana Pak? Pertama, kerjasama Polri dan masyarakat harus dibangun. Yang kedua, memberikan pemahaman agama yang benar. Pemahaman agama dan pemahaman keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, dengan memberikan pemahaman yang benar. Sebab dari pemahaman inilah orang kemudian akan mengambil sikap. Dari paham itu, kalau pahamnya sudah salah, pasti sikapnya akan salah. Karena paham ini akan menggerakkan seseorang. Maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan kemudian gampang menerima ajaran dari yang tidak jelas sumbernya. Pertama itu. Yang kedua, mari kita mendalami pemahaman agama kita masing-masing. Yang ketiga, mari kita mendalami belajar agama, membaca sejarah. Maksudnya membaca sejarah bangsa kita dari perjalanan awal sampai sekarang. Dan kita kemudian kembali kepada budaya kita, yaitu budaya Indonesia yang sudah digali, dituangkan dalam Pancasila. Dan ternyata kita adalah masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang tepo seliro, masyarakat yang betul-betul saling menolong satu dengan yang lain. Itu harus kita bangun. Itu yang harus dibangun dan harus tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Pak Zainuri. Pak Zainuri ini karena cepat-cepat pemirsa mau ada tugas lain, jadi saya tidak bisa menahan beliau berlama-lama. Namun saya sangat berterima kasih karena beliau masih bersedia untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentunya agar Indonesia NKRI ini tetap terjaga, kita tetap saling rukun, damai, sejahtera, itu yang selalu kita harapkan. Pemirsa, bersama kembali dalam Bincang Hebat untuk hari ini. Saya sudah bersama dengan bapak-bapak narasumber hebat yang ada di ruangan ini. Saya langsung saja dengan Romo Beni Susetio dari BPIP. Saya ingin tanyakan sebetulnya kepada Romo, akhir-akhir ini marak perbincangan tentang Pancasila. Lalu kalau zaman saat saya SMP itu ya, masih tahun 90-an itu masih ada P4 di sekolah ya, bapak-bapak nih. Masih ada P4. Nah, sekarang kan P4 sudah tidak ada ya. Nah, ini tentang ada gaungnya Pancasila. Lalu ada juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah pandemi COVID-19 ini nih, saya ingin tahu tanggapan dari Romo nih. Seperti apa sih Pancasila dalam kehidupan? Itu sebetulnya sudah mendarah daging ya. Tapi bagaimana aplikasinya kepada masyarakat? Ya, sejak reformasi dibubarkan BP7, kemudian B4 tidak ada lagi memang, dan materi pelajaran Pancasila, pendidikan moral Pancasila tidak lagi masuk dalam kurikulum, memang ada persoalan. Artinya bagaimana anak-anak yang generasi milenial dan baby boomers itu tidak mengalami, sehingga ya kalau banyak mereka tidak hafal, itu kan akibat dari tidak dipelajari. Dan kita kehilangan juga, dulu tiap Senin kan kita upacara, setelah itu tidak ada. Inilah reformasi ya. Tetapi kan Pak Jokowi mengembalikan kembali. Kemudian Pak Jokowi melihat keprihatinan dengan mendirikan UKW Pancasila dan sekarang menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tantangan kita itu apa? Menghadapi generasi era digital. Dalam era digital itu kita melihat anak-anak itu kan tidak mau didoktrin. Anak-anak itu tidak bisa seperti kita 2 minggu untuk istilah mendapat penataran pagi sampai malam. Anak-anak kita nggak bisa begitu. Nah, butuh yang namanya sebuah metode baru. Nah, metode baru itu apa? Yaitu bagaimana dunia gadget ini anak-anak masuk dalam pintu hati mereka. Maka cara pengenalannya adalah bagaimana Pancasila dikenalkan dalam apa yang menjadi kesukaan mereka. Dan anak-anak itu kan punya yang disebut follower. Ya, dan dari follower ya, itu kan banyak siapa? Ya kalau nggak artis idolanya, pemain bola, pemain basket, olahraga, sport, kuliner, kemudian juga industri kreatif. Itu kan yang menjadi anak-anak sekarang ini. Nah, bagaimana
nilai-nilai Pancasila itu masuk ke dalam dunia anak-anak muda itu. Dalam kehidupan sehari-hari nyata. generasi milenial ya. Maka lewat film misalnya. Film itu banyak memberi inspirasi, nilai-nilai. Kita ingat dulu sandiwara radio yang terkenal, Tutu Tinular. Sehingga kalau orang mendengarkan itu, orang menghentikan pekerjaan, anak-anak mendengarkan. Begitu berpengaruhnya begitu dalam kehidupan. Dari sandiwara itu kan akhirnya nilai-nilai terinternalisasi. Gotong royong, kebersamaan, bersaudara, meskipun kita beda agama, kita saling menghormati, itu kan tiap hari. Nah, tanpa sadar, tanpa digiring, orang itu menjadi habitus. Habitus itu menjadi kebiasaan. Sehingga kebiasaan orang saling menghormati, tenggang rasa, tepos liro, hidup berdampingan, bertengah baik, itu kan akibat internasi nilai. Itu kan Pancasila. Jadi Pancasila dalam tindakan itu harus menjadi habitualisasi. Habitat itu apa? Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, berrelasi. Nah, itu bisa lewat apa? Dunia film, dunia seni, dunia kreasi, dunia kuliner, dan dunia anak-anak muda sekarang ini. Jadi bagaimana Pancasila itu harus dibatinkan dalam perilaku lewat keteladanan. Nah, kalau Romo melihat nih di era COVID-19 ini, terutama pada generasi milenial nih, sebelum saya nanti ke Pak Kiai dan juga Pak Kiai, sebetulnya bagaimana kehidupan sekarang nih? Apa memang gawat darurat begitu ketidakpahaman mereka tentang pemahaman Pancasila hingga perlu satu perbaikan dan penanganan? Ya, kalau kita melihat ini kan berbeda, generasi era digital ini kan jejaring. Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang ini mencoba mengamalkan Pancasila dalam tindakan. Lewat respon COVID itu luar biasa. Ada yang jadi relawan, ada yang mencari obat, ada yang menyediakan masker, ada yang menyediakan dapur umum dengan network jaringan. Itu kan pengamalan dari Pancasila. Bagaimana nilai ketuhanan itu dihayati dengan cara apa? Respek terhadap kehidupan kemanusiaan. Nah, untuk menyelamatkan manusia, mereka bersatu, bergotong royong. Maka banyak pemuda lintas iman itu bergerak bersama. Nah, disitulah akhirnya mereka berkolaborasi. Musyawarah mufakat itu gotong royong itu. Dan disitulah mereka mengamalkan nilai-nilai keadilan. Jadi keadilan itu kan tidak sama rata, sama rasa. Keadilan itu adalah memperhatikan aspek kehidupan sesamanya. Dan itu tercermin. Dan banyak anak-anak muda dalam hal kreasi seni misalnya, membangun konser-konser musik. Tapi konser-konser musik kan didedikasikan, didonasikan untuk pelayanan kesehatan, untuk publik, untuk masyarakat yang membutuhkan alat misalnya. Itu kan luar biasa. Memang perlu pendidikan moral Pancasila itu kembali. Supaya apa? Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, internalisasi nilai itu harus menjadi roh kehidupan bangsa ini. Lah ini harus dimulai dengan apa? Revisi Undang-Undang Sidiknas. Supaya materi pelajaran Pancasila masuk dalam kurikulum. Sehingga Pancasila itu tidak lagi seperti sekarang. Jadi perlu revisi begitu ya? Dan kalau sekarang kan nggak ditaruh di mana, nggak jelas. Dan itu hanya bagian dari civic education. Maka kalau pendidikan moral Pancasila, itu bagaimana perilaku manusia Indonesia itu berdasarkan prinsip-prinsip nilai ideologi itu. Dan perilaku itu tidak hanya masyarakat, tapi pejabat publiknya. Jadi pejabat publik itu harus menginterlasi nilai-nilai Pancasila, yaitu kalau orang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, maka dia harus Tuhan itu berdaulat dalam suara hatinya. Maka dia berlaku adil, jujur, tidak boleh manipulasi, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu rakyatnya. Itu hanya menjadi roh kebijakan. Maka nilai-nilai ketuhanan itu menjadi apa? Dijiwai dalam kemanusiaan, dalam persatuan, dalam kerakyatan, dan dalam keadilan. Jadi itu saling satu dengan yang lain, saling terkait satu dengan yang lain. Saling terkait satu dengan yang lain ya. Nah, mungkin apa nih harapan Bapak kepada generasi milenial? Generasi milenial itu sekarang situasi kita merebut ruang publik. Merebut ruang publik. Maka generasi milenial harus mampu sekarang mengaktualisasikan nilai Pancasila itu dalam tindakan. Dalam tindakan nyata ya, karya nyata. Jadi bukan halu gitu ya, bukan halu. Lewat film pendek, lewat meme-nya, Instagram-nya, infografiknya. Jadi bagaimana generasi muda dengan kreativitas itu mengaktualisasi Pancasila dalam tindakan. Baik. Nah, itu lewat contoh-contoh banyak keteladanan. Contoh keteladanan misalnya
bagaimana generasi lintas iman. Tapi nggak semua generasi milenial juga nggak berkarya loh, nanti marah loh. Apa sih, Romo saya juga udah berkarya gitu. Banyak berkarya. Oke. Jadi generasi milenial itu harus mengisi ruang publik ini dengan Kebaikan. untuk apa, demi bangsa dan negara. Terutama yang belum berbuat begitu ya, yang belum berkarya. Berkarya banyak, kita contoh ya di Malang, di Sungai Berantas itu kan generasi milenial luar biasa yang membuat suatu tempat umum menjadi tempat wisata. Oke. Maka di situ yang karena rumahnya dicek itu, ingat kan, akhirnya jadi tempat wisata kan. Apa yang terjadi? Kesejahteraan, kemakmuran. Dan mendukung nama baik Indonesia juga ya. Baik. Dengan cara itulah kreativitas anak muda itu luar biasa. Banyak kreativitas anak muda dengan membangun satu sistem jejaring, dia membuat yang namanya bagaimana menghubungkan antara petani dengan kebutuhan konsumen. Baik. Maka dia bikin sistem aplikasi yang memudahkan orang bertransaksi sehingga petani tidak tergantung tengkulak. Oke. Maka itu kesejahteraan. Itulah pengamalan Pancasila. Salah satu pengamalan dari Pancasila. Oke, baik. Jadi banyak kok kreativitas anak Banyak muda kita. yang harus didukung dan digali potensinya begitu ya. Yang penting bagaimana sekarang ruang publik jangan diisi kebencian, jangan diisi ujaran sara, tapi ruang publik harus diisi dengan kebaikan. Kalau tidak boleh dan memang sebaiknya jangan diisi dengan kebencian dan sebagainya. Saran untuk pemerintah apa, Romo? Ya, pemerintah harusnya lebih tegas. Memang selama ini pemerintah kurang tegas. Artinya kalau ada ujaran kebencian, ada portal-portal yang mengajak orang untuk melakukan tindakan makar, anarkis, itu harus tegas. Oke. Jadi jangan kompromi. Artinya regulasinya tegas. Karena ujaran kebencian, sara, kemudian ajaran-ajaran yang mengajak orang untuk merusak bangsa dan negaranya, itu tindakan inkonstitusional. Jadi di situ dibutuhkan Jadi peran peranan pemerintah, tapi juga masyarakat jangan men-share. Jadi kalau mendapatkan hal-hal yang ujaran kebencian, provokatif, di-delete saja. Oke. Masyarakat juga pemirsa harus hati-hati, pemerintah dibutuhkan ketegasannya, ketegasan yang adil dan seadil-adilnya untuk masyarakat Indonesia tentunya ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Sukses selalu Romo, sehat selalu dan semoga kita selalu berada dalam kedamaian, kebersamaan yang hakiki tentunya ya. Semoga diberkahi oleh Tuhan. Baik, terima kasih Romo. Ya, karena Romo masih ada jadwal yang lainnya lagi nih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di Bincang Hebat hari ini. Saya juga masih ingin berbincang lagi dengan narasumber yang lainnya. Pemirsa di Bincang Hebat, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber Kiai Haji Tatang Rahmat. Ya, beliau adalah ketua dari Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya. Saya langsung saja sapa dengan beliau. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Pak Kiai, tadi di perbincangan ini membicarakan tentang salah satunya adalah radikalisme dan intoleransi. Lalu juga Pancasila, penerapannya dalam kehidupan. Nah, menurut Pak Kiai ini, dari pandangan Pak Kiai, menyikapi hal tersebut bagaimana Pak? Tadi sebelum kita di acara resmi ini kan sempat ngobrol juga tentang radikalisme. Asalnya dari redik ya, keras. Dan itu redik itu banyak disukai oleh para wanita. Apa tuh? Oh gitu ya. Tidak luar biasa. Tidak luar biasa. Nah, saya mau yang luar biasa sekarang Pak Kiai. Gimana tuh Pak Kiai menyikapinya? Nah, radikalisme terjadi kan tentunya ada sebab musababnya. Tidak ujug-ujug, gitu ya. Tidak ujug-ujug. Ada sebab musababnya. Nah, di sini kita harus cerdas, bijak dan berkeadaban menyikapi itu semua. Mengapa jadi ada seperti ini? Jadi jangan, nggak bisa juga langsung main tuduh. Oh, nuduh si anu, nggak bisa. Kita bersama-sama introspeksi diri ke dalam mengapa hal ini bisa terjadi. Tidak terlalu cepat saling menyalahkan. Sekarang yang terjadi kan terlalu pinter menyalahkan orang lain, tapi tidak pinter koreksi diri sendiri. Itu yang terjadi. Ya. Jadi sekali lagi kita harus cerdas, bijak, dan berkeadaban untuk merespon segala sesuatu. Tidak ujug-ujug itu tegas.
ojo dumeh lah kalau Ojo dumeh, jangan mentang-mentang gitu ya. Sebab segala sesuatu bisa dibicarakan, Musyawarahkan begitu ya. musyawarahkan. Yang penting kita sama-sama punya itikat baik, berangkat dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, lisan dan tulisan rapih, begitu juga perbuatan. Insya Allah. Pertama, dijalin komunikasi dan silaturahmi yang inten ya. Setiap masalah sekali lagi sesulit apapun bisa diselesaikan kok. Yang penting punya itikat baik enggak untuk menyelesaikannya. Termasuk masalah radikalisme ini. Oke, yang dikatakan radikalisme Pak Kiai itu dari pemahaman yang Pak Kiai pahami yang seperti apa sih Pak? Yang tadi kan juga pernah bicara gitu. Radikalisme itu terjadi karena pemahaman terhadap segala sesuatu yang tidak utuh. Seperti apa itu Pak contohnya Pak? Memahami sesuatu ya, kalau tidak utuh akhirnya dia akan merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Kalau melihat yang berbeda dengan dia langsung menjas seorang itu salah, kan nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita banyak baca literatur, insya Allah kita akan bijak menyikapi itu semua, dan kita akan siap berbeda pendapat selama pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi berbeda itu boleh, akan tetapi bagaimana menyikapinya begitu ya? Kita juga harus cerdas menyikapinya dan bijak menyikapinya, tidak cerdas saja. Cerdas dan bijak menyikapinya. Jadi selama ini apa banyak yang masih belum cerdas dan belum bijak gitu? Kalau semuanya udah banyak bijak atau cerdas nggak bakal gaduh kayak begini. Aduh, gitu. Jadi melihat permasalahan orang lain tidak bisa juga diukur oleh diri sendiri. Gitu loh. Kenapa sih Anda melakukan begitu? Jangan pakai ukurannya ukuran kita. Kaji dia lebih dalam. Oh, mungkin lagi ada masalah ini, mungkin ada masalah ini. Jadi kenali lebih dalam juga begitu ya? Secara utuh, banyak maklumnya. Baik. Tak kenal maka tak sayang begitu Pak Kiai ya? Sayang, saya banyak belajar dari para imam. Ketika Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu kan guru dengan muridnya, guru dengan murid. Dalam hal-hal tertentu terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Cuman luar biasa akhlak keduanya. Tetap membangun silaturahmi dan komunikasi yang intens, tetap saling memuji, tetap berkomunikasi, tetap bersilaturahmi. Itu yang perlu dan wajib dipelihara begitu ya? Yang wajib sudah dipelihara. Baik. Guru dan murid. Dalam hal tertentu terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Itu biasa begitu ya? Biasa. Yang luar biasa kalau tidak bisa menyikapinya begitu? Iya, saya Pak Kiai, saya memang mau yang luar biasa aja lah hari ini. Jadi saya mau luar biasanya juga bagaimana nih? Mungkin ada himbauan kepada masyarakat agar kita nih rukun-rukun sajalah begitu. Betul. Jadi saya mengajak kepada sesama warga bangsa, bagaimanapun kita ini bersaudara. Ya. Bersaudara itu dalam perjalanan pasti ada romantika dan dinamikanya, dan wajar, apalagi kita berangkat di latar belakang yang berbeda. Gitu loh. Suku Jawa kebiasaannya begini, punya ciri khas, Sunda punya ciri khas, Padang punya ciri khas, masing-masing punya ciri khas. Semua punya ciri khas. Yang Allah ciptakan indah luar biasa, itu loh. Kita akan menyatakan indah kalau kita cerdas dan bijak menyikapi itu semua. Baik. Kan Allah sangat bisa untuk menyamaratakan. Tapi ternyata Anda berkehendak lain, jadi berbeda. Nah, perbedaan ini kalau disikapi dengan cerdas, bijak dan beradaban, jadi indah buat semua. Indah semuanya, damai begitu ya, harmonis begitu ya. Seperti pacaran, kalau rukun-rukun aja harmonis. Oh, nggak boleh pacaran ya Pak ya, harus ta'aruf dulu. Suami istri begitu, kalau rukun dan damai harmonis begitu ya, saling mengenal terlebih dahulu. Ya kita benar ada maklum, misalkan kalau orang dari luar Jawa kalau ngomong duduk, kalau orang Jawa lain. Karena berbeda budaya begitu ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Baik. Jangan kaget. Pak Kiai, mau yang luar biasa lagi saya. Mungkin yang diharapkan dari pemerintah seperti apa? Yang diharapkan oleh pemerintah seperti apa? Kaitan dengan apa nih yang diharapkan? Tadi penanganan radikalisme, lalu penerapan Pancasila dalam kehidupan, intoleransi. Sehebat apapun TNI nggak bisa kerja sendirian. TNI dan Polri dalam hal ini ya? Polri nggak bisa kerja sendirian. Nah, kita semuanya harus sinergi. Ya. Sinergi semua potensi yang ada dalam rangka menjaga, merawat kebinekaan ini.
Dan nggak boleh apatis juga terhadap TNI dan Polri begitu ya? Nggak boleh itu. TNI dan Polri juga manusia begitu? Itu hal lain yang harus kita cermati bersama, apalagi tokoh agama ya, karena ada keterangan mengatakan salamatul insan fi lisan, selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lisannya. Tolonglah ya, karena luka dengan pedang akan mudah diobatin, tapi luka dengan lisan biasanya cukup lama. Saya banyak menyaksikan kalau masalah dalil udah pada kapal, udah pada pinter, prakteknya susah luar biasa ya. Sehingga ada orang berguyon, kemasannya sih sepertinya kalengnya biskuit kok isinya rengginang gitu. Itu kaleng-kaleng itu namanya. Biskuit kaleng-kaleng itu. Dibuka covernya bagus, dibuka rengginang. Itu biasanya di rumah teman saya tuh Pak, rumah Rijal tuh Pak. Rengginang ya, bukan mediskan. Iya. Karena rengginang ini makanan kita. Oke, makanan budaya ya. Saya suka itu Pak. Ada maksud tampilannya lain, tapi isinya lain gitu. Jadi ada baiknya sesuaikanlah tampilan dengan isinya begitu ya. Isinya. Oke. Baik Pak Kiai, terima kasih sekali ini untuk waktunya. Sudah bersedia di Bincang Hebat hari ini. Sehat selalu, semoga kita selalu damai, rukun, aman dan tentram Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Kiai, mohon doanya. Amin, amin. Biar kita selalu Indonesia Kita harus saling mendoakan. saling mendoakan ya. Saling mengingatkan, tapi ingat nih, mengingatkan orang itu ada metodologi yang Allah ajarkan dan Rasul contoh. Seperti apa? Bil hikmah, mau'idatil hasanah, wajadil bilati iya ahsan. Harus dengan hikmah. Tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada menghina, apalagi di forum terbuka. Itulah. Siapapun tidak boleh dihina, didiskreditkan di muka umum. Siapapun. Tidak boleh saling mencaci maki, melontarkan kata-kata menghina yang tidak layak begitu. Siapapun tanpa terkecuali begitu ya. Kalau tadi sudah berbicara dan sudah mendapatkan tanggapan dan respon dari Pak Kiai Haji Tatang, sekarang saya sudah bersama dengan Kiai yang berikutnya nih. Saya juga ingin tahu bagaimana pendapat, saran dan juga himbauan agar kita selalu hidup rukun, aman dan damai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya bersyukur sekali nih Bapak Kiai Haji Ahmad Astamar, FKUB DKI Jakarta. Saya tentunya sangat menghargai sekali sudah diberi kesempatan bertemu dengan bapak-bapak Kiai ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Pak Kiai, saya ingin tanya nih bagaimana sikap dan menanggapi Pak Kiai sendiri melihat situasi tentang tadi kita membicarakan di tema pada acara ini, radikalisme, intoleransi, dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Bapak melihatnya seperti apa pada kehidupan saat sekarang ini Pak? Pertama kita harus syukuri Pak. Apapun kondisi yang kita saksikan hari ini, patut kita syukur. Kalau kita pernah bersyukur, Allah tambahkan nikmat pada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukuri, yang selalu dicari adalah kekurangan, kesalahan, kekeliruan, itu nggak akan nikmat hidup ini. Sebagai bangsa yang besar, mari kita syukuri sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, yang didukung bermacam-macam agama, yang didukung dengan bermacam-macam etnis dan sebagainya. Itu sebuah kekayaan yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri apa selama ini Pak Kiai melihat masih banyak adanya masyarakat atau oknum yang masih kurang bersyukur begitu? Mengucapkan kata syukur Mudah begitu. mudah. Tapi penerapannya begitu. Implementasinya kan, bersyukur bukan berarti kita membanggakan potensi kita, tapi meng-appreciate pada potensi orang. Pancasila sebagai ideologi terbuka loh. Artinya dengan ideologi terbuka, apapun ya pengaruh di luar ya itu bisa kita adaptasikan dengan Pancasila. Cuma masalahnya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak cocok dengan ideologi kita, ya tolak, sorry aja gitu kan. Jadi kita sebagai bangsa yang berpancasila, tadi sudah disampaikan oleh Pak Denuri kan, radikalisme oke, tapi radikalismenya itu yang rada repot kan.
Oleh karena itu, setiap kita harus menyadari lah akar permasalahan itu apa. Ya? Ketika kita menghadapi satu gonjang-ganjingnya kondisi, ya kita harus bisa tadi cerdas dan wise, ya kan? Kalau cuma cerdas saja banyak orang pinter, tapi kan ujung-ujungnya minteri, pinter minteri. Nah kita mau yang pinter dan bijak. Pintar dan bijak begitu ya. Sekarang kita butuhkan kebijakan. Nah itulah di mana kebijakan itu. Kebijakan itu harapan kita ada di pemerintah, Oke. di orang tua. Kebijakan yang seperti apa yang diharapkan dari pemerintah? Kalau semua macam kebijakan pemerintah itu harus arif dan bijak. Apa selama ini belum arif dan bijaksana begitu? Ada bijaksana tapi ada juga bijak sini. Oh gitu. Ya. Yang objektif. Ya. Nah, ketika kita mengatakan sebagai bangsa yang besar dengan Pancasilanya, ayo. Apa tolak ukur Pancasila? Keadilan, kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, tidak menghujat, ya kan? Jangan mau menang sendiri. Nah, itu kan implementasi dari Pancasila dalam kehidupan. Itu juga yang diharapkan dari pemerintahan begitu ya. Harus seperti itu. Bagaimana harapannya Pak Kiai kepada masyarakat umumnya? Masyarakat tentunya ada yang pemahamannya boleh dikatakan penuh, setengah, dasar, dan bahkan mungkin kurang memahami. Bagaimana? Kebetulan saya sebagai aktivis di Forum Kerukunan Umat Beragama ya, dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari, kita membina kerukunan itu tidak simsalabim. Ada abragada berarti tidak, semua by proses. Nah, ketika proses itu kita laksanakan, ya, tentunya masing-masing majelis agama membina umatnya masing-masing dengan ini loh. Islam mengajarkan selamat, Kristen mengajarkan kasih sayang, ya, Hindu, Buddha dan sebagainya Konghucu memberikan satu tata krama dalam kehidupan keseharian. Yang kita ambil adalah mari persamaan yang universalnya dari agama-agama itu. Toh mereka semua dijamin, difasilitasi di negara yang berpancasila ini. Nah, jangan ada satu merasa pihak lebih dominan daripada pihak yang lain. Maka kita tidak mengenal di sini yang namanya dominasi mayoritas, tirani minoritas, tidak ada. Di negara Pancasila semua punya hak dan punya kewajiban yang sama. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa yang besar, ayo kita syukuri kita sebagai bangsa yang besar punya Pancasila yang luar biasa, kehidupan beragama juga terjamin. Nah, mari tinggal bagaimana kita lestarikan Pancasila dalam kehidupan keseharian. Dan yang wabil khusus yang teramat penting, kita jangan bangga Pancasila sendirian. Kita mau Pancasila bareng-bareng. Kita mau Pancasila untuk generasi besok dan sampai kiamat. Agar jadi terciptanya intoleransi begitu antar umat beragama ya. Harus toleransi. Oke. Baik. Baik Pak Kiai, tentunya bagaimana kalau mungkin Pak Kiai mempunyai masukan kepada generasi milenial, anak-anak zaman now. Kalau saya mengatakannya kita berbeda nih pola pandangnya. Mungkin ada himbauan begitu untuk adik-adik kita? Pancasila sebagai ideologi bangsa ya, itu ketika kita hayati dan kita implementasikan dalam kehidupan, generasi manapun akan cocok. Pas begitu ya? Pas, nggak ada kata tidak. Cocok semua. Cuma bagaimana kita menarik Pancasila itu dengan kehidupan kesehariannya. Bukan dengan ucapan kesehariannya, kehidupan implementasi amalia Pancasila itu yang Pancasila di masjid, Pancasila di gereja, Pancasila di kuil, Pancasila di pasar, Pancasila di gedung parlemen, Pancasila di departemen, Pancasila di istana dan sebagainya. Ayo, generasi muda, generasi milenial kan mencontoh apa yang dilakukan oleh seniornya. Kalau seniornya sudah benar, on the track menjalankan Pancasila, gampang aja. Tapi kalau seandainya kita mau berkelit, ya, mau berdalih, macam-macam apapun, kalau yang kita lakukan, kita contohkan, yang menyimpang dari Pancasila, otomatis yang muda-muda bilang, ente cuma ngomong doang. Buktinya mana Pancasilanya? Jadi perlu pembuktian begitu ya, aplikasi dalam
kehidupan sehari-hari. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita syukuri hendaknya itu. Baik, jadi tidak ada perbedaan mau generasi milenial, dewasa dan juga masyarakat pada umumnya begitu Pak Kiai, saling menghargai. Tentunya tetap dengan Pancasila begitu ya, sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Baik Pak Kiai, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum. Demikian pemirsa untuk bincang hebat kita untuk kali ini. Dari perbincangan tersebut, jangan merasa lebih dominan di negara Pancasila. Tetaplah bersatu padu, tetaplah saling berdamai, dan tetaplah saling menghargai satu dengan lainnya. Demi jayanya Indonesia dan tetap NKRI harga mati. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen atau share dari konten kami ini agar bermanfaat kepada masyarakat umumnya. Terima kasih, saya Bena Rangkuti pamit, sampai jumpa.